Hai, welcome to my YouTube channel. Ini aku lagi di kasur ya. Saya lagi ingin memberikan tips buat kalian yang mungkin sedang merasa menjadi backburner seseorang. Backburner itu jatuhnya tuh kayak mungkin kamu sedang merasakan falling in love with someone, but he or she itu memiliki pasangan atau memiliki pacar atau apapun itu. Yang penting dia tuh sudah punya relationship lain gitu kan. Nah, gimana sih caranya kalian itu mengalihkan perasaan itu supaya tidak terlanjur bergejolak dan bikin negative thinking atau bikin malah masalah kehidupan kamu? Menurut versi aku, karena aku sudah melewatinya dan saya sudah mencoba untuk menetralisir pikiran dan hati aku. Salah satu yang pertama adalah kita tetap harus menerima orang itu kalau dia itu sudah memiliki pasangan, dan menerima bahwa mungkin si laki-laki ini atau cewek ini emang ada rasa suka ke kita. Oke, terima aja dulu. Lalu yang kedua, berarti kan kita akan bereaksi apa selanjutnya kalau misalnya kita itu tahu gitu orang itu tuh ada interest sama kita. Menurut aku pribadi, kalau misalnya someone itu memiliki pasangan, kita sebagai orang luar jadi pihak ketiga, ya udah just to know aja, dan kita nggak harus merespon hal-hal itu gitu. Maksudnya meresponnya ya merespon sewajarnya aja gitu loh. Karena apa, kalau kita berlebihan pun akan menimbulkan sesuatu yang takutnya tuh nanti bakal berimpact lain lagi gitu. Karena ya kita lebih baik tuh jaga jarak gitu loh ya. Jadi tuh lebih baik kita itu cuekin aja gitu loh. Karena apa, kalau misalnya nih kita coba berpikir ulang ya, misalnya ternyata kita di posisi wanita itu atau laki itu atau pasangan itu, terus kita tahu pasangan itu tuh ada interest sama seseorang yang lain gitu. Apa yang ada di rasa kita? Pasti kan sedih gitu. Oh, ternyata pasangan aku tuh mungkin sudah jatuh cinta, atau kayak lagi puber kedua, atau lebih kayak mungkin lagi bosen ke kita gitu loh. Kayak ya kita jadi introspeksi diri lagi, gimana kalau posisi itu ada di kita gitu loh. Jadi tuh jangan sampai karma itu balik ke kita. Oke, gitu. Terus ketiga, kalau bisa ya kita memberi batasan ke orang itu gitu. Kayak misalnya kalau dari sisi aku itu memberitahu, hai gitu, kamu udah punya pasangan, meskipun aku masih sendiri, tapi tolong yuk jaga jarak gitu. Karena apa, nggak baik buat diri saya gitu kan. Diri saya jadi terlihat kurang baik namanya gitu. Kasih tahu aja keluh kesah kamu gitu. Tapi kalau semisalnya orang itu masih mengejar atau masih ya gatel gitu, ya udah, kita nggak bisa apa-apa lagi gitu ya. Terus keempat, tetap fokus sama diri kamu. Karena apa, jujur, karena aku ada pengalaman itu, aku merasakan overthinking yang berlebihan. Jadi setiap hari aku akan menceritakan kepada teman-temanku apa yang terjadi denganku, dengan relationshipku yang mengganggu diriku gitu. Kalau aku nih ada sesuatu nih gitu, dan itu bikin aku tuh keblinger sendiri di otak aku. Tapi kalau misalnya kita konsisten sama kita punya prinsip, terus kita punya tujuan di hidup ini, aku yakin pikiran kita bisa dialihkan gitu.
nggak usah overthinking tentang masalah percintaan terus, tapi kita juga bisa fokus ke goals kita gitu. Kayak misalnya nih contoh, aku pasti after pulang kerja atau habis itu mandi atau istirahat, pasti habis itu aku bercerita ya kan ke adik aku tentang suasana hati aku. Lalu apakah aku akan menangis dan sebagainya? Tidak. Aku berpikir apa yang akan aku lakukan kemudian untuk konten-konten aku selanjutnya gitu loh. Tapi memang gak segampang itu. Aku ngomong tuh gak segampang itu, realitanya tuh tidak semudah itu. Tapi kalau misalnya kita emang fokusnya itu kepada tujuan dan goals kita, pasti bisa dilalui begitu ya teman-teman. Karena menurut aku, prinsip aku adalah aku tidak akan jatuh cinta dengan seorang yang memiliki pendamping gitu. Karena apa? Saya tahu value saya, terus saya tahu posisi menjadi pasangan itu pasti tidak enak, dan kalaupun dia memang jodoh saya tidak perlu takut untuk melakukan apapun dan tidak perlu takut untuk menghindari si dia ini, ya kan? Terus biarkan itu berlalu, terus aku tetap fokus ke diri aku gitu. Karena jodoh itu kan cerminan diri kita ya. Aku selalu berprinsip seperti itu. Jadi kayak ya kesel gitu, tapi dibalik itu kayak oh ya udah biarin aja gitu. Kita juga tidak tahu alam ini tuh gimana ke kita gitu. Terus kayak doa yang kita panjatkan atau usaha-usaha yang kita panjatkan tuh atau yang kita usahakan tuh nanti di akhirnya tuh nanti kita menjadi seperti apa, terus bersama dengan orang yang seperti apa tuh emang Allah, Tuhan dan alam yang akan menyatukan itu. Karena energi kita itu sangat apa ya, menular dan gimana ya, kalau bisa dibilang tuh yaitu keajaiban dan takdir Allah gitu aja simpelnya ya. Udah segitu aja 10 menit yang bisa saya bagikan kepada kalian semua. Semoga membantu buat teman-teman yang sedang menjadi back burner atau sedang mengalami kesulitan. Kenapa aku malah jatuh cinta dengan orang yang memiliki pasangan begitu ya. Thank you, selamat sore.